Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini merupakan final lomba kaligrafi Mushaf Bank Indonesia wilayah Sumatera Utara. Ini merupakan salah satu peserta, yaitu Ustadz Iqbal dari Dairi. Next coba berikutnya, next saja barangkali. Nah, ini yang kami bilang tadi bahwa berbicara mengenai yang ini ekonomi syariah adalah peserta dari Langkat Ustadz Anwar ekonomi syariah sedang mengerjakan karya. Berbagai bidang itu tidak berjalan sendiri-sendiri tapi terkoneksi satu sama lain. Kalau kita lihat di tengah-tengah penyedia jasa keuangannya sudah cukup tersedia gitu ya. Baik industri perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modalnya gitu. Sementara sektor-sektor yang menjadi sumber pembiayaan juga cukup banyak. Nah, ini Ada Ustadz di sini Sulaiman medicine halal, farmasi, kosmetik halal, wisata halal, dari haji Langkat, dan umroh dan seterusnya, makanan halal. Nah, ini yang penting bahwa analis dari tiap Langkat juga. transaksi keuangan di ekosistem syariah itu kalau bisa sudah menggunakan layanan keuangan syariah gitu. Nah, saya yakin di berbagai Kemudian bank ini syariah Ustadz maupun Epandi di unit usaha dari syariah, Tebing Tinggi. platform digitalnya sudah dikembangkan ya, termasuk di BSI barangkali ya, di mana dengan satu platform digital kita bisa mengintegrasi berbagai macam, baik dari media, farmasi, wisata dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat operasional jasa keuangan syariah harus berinovasi untuk bisa terdepan dalam layanan berbasis digital gitu. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan juga Ini selalu mendorong Ustazah Rina untuk bisa dari perbankan menyediakan Siantar. platform digitalnya gitu, sehingga bisa memperluas Sedang akses menulis kepada masyarakat dan juga untuk kebutuhan transaksional masyarakat khususnya di industri ekonomi syariah ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jasa keuangan syariah juga harus mampu melayani ekosistem keuangan syariah, sehingga memang diperlukan induk usaha melalui konsep platform sharing. Nah, di Otoritas Jasa Keuangan juga mengembangkan kalau misalkan suatu lembaga jasa keuangan itu induknya adalah bank konvensional, tetapi ini dia punya Ustadz unit Busri usaha syariah, itu juga dari bank Siantar. konvensional sebagai induknya itu bisa memberikan bantuan terkait dengan platform sharingnya, misalkan penggunaan IT-nya gitu ya, kemudian berbagai hal yang terkait dengan support system untuk pengembangan unit usaha syariahnya. Nah, intinya adalah sinergi dan integrasi antara lembaga jasa keuangan dan juga pemanfaatan dari produk-produk ekonomi syariah itu tadi. Nah, barangkali saya lanjut Pak ke dua slide terakhir aja barangkali. Ini terkait dengan financial teknologi syariah yang perlu saya dengan menahan napas beliau terkadang kita menganalogikan dan mengasosiasikan bahwa pembiayaan itu bisa didapatkan hanya dari Tuan Guru kita Ustadz Amri, salah satu dewan atau lembaga jasa keuangan saja. Nah, padahal sebenarnya kita juga sedang mengembangkan yang namanya financial teknologi syariah gitu. Nah, dengan konsep ini sebenarnya seperti peer-to-peer lending ya. Jadi ada platform yang bisa mempertemukan antara investor dalam hal ini yang menempatkan dananya di platform, kemudian dengan UMKM-nya gitu, UMKM yang membutuhkan modal kerja gitu. Jadi nanti platform itu akan mempertemukan antara yang memerlukan dana dengan sejumlah investor yang akan menempatkan dananya gitu. Nah, itu yang dikenal dengan peer-to-peer lending. Nah, dalam konteks syariah, karena memang kebutuhan kita untuk pembiayaan itu harus ada underlying transaksinya ya, ada wujud nyata usahanya, maka memang yang dikenal dengan security crowdfunding gitu ya.
Kebetulan ini sudah tersedia pada Bapak Ibu, ada paling final tidak kali ini 7 ada 6 penyelenggara orang fintech finalis P2P lending yang mengikuti konvensional yang memiliki produk syariah gitu. Jadi kalau misalkan final para pada pengusaha hari ini. UMKM butuh dananya ataupun untuk membuka usaha baru, itu sebenarnya bisa menghubungi beberapa platform sharing ini. Tidak hanya di perbankan ya, jadi ada misalkan Ustadz Alami, Evandi sedang Amanah, membuat Dana Syariah. hiasan-hiasan. Itu tinggal kita download di Play Store atau di Apple Store. Mereka akan menjadi penyedia jasanya, platformnya, dan itu nanti akan mempertemukan antara investor dengan pengusaha UMKM yang membutuhkan dana. Nah, tentunya akan ada berbagai prosedur dan aturan main yang perlu diikuti dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat memang baiklah. Kalau kita lihat memang secara outstanding pembiayaan itu peer-to-peer lending syariah sudah mencapai lebih pengantin kurang baru 1,27 triliun per Desember 2021 dengan 4,25% dari seluruh outstanding pinjaman. Ustadz Iqbal pengantin agak-agak lama. Ini sebagai input bagi Bapak Ibu dan teman-teman pelaku UMKM bahwa sebenarnya ada platform pembiayaan yang bisa dilakukan. Nah, satu slide lagi barangkali juga terkait dengan project financial support gitu ya. Nah, tanpa kita sadari bahwa berbagai proyek-proyek infrastruktur pembangunan itu dibiayai oleh sukuk gitu ya. Sukuk itu yang berbasis syariah tentunya ya, beda dengan obligasi. Kalau obligasi surat utang, tapi kalau sukuk ini bukti kepemilikan atas proyek gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejak 2013 sampai dengan 2021 ini paling tidak ada 3.447 proyek di seluruh Indonesia yang dibiayai oleh sukuk negara. Nah, ini banyak sekali tersebar Serius baik sekali, di proyek Ustaz jalan jembatan, Senyum sedikit. taman Ya. nasional, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya. Ya, Tentunya Ustaz ini Evandi untuk sedang kebutuhan melanjutkan pembiayaan yang karyanya. sifatnya skala besar ya, korporasi. Tetapi untuk UMKM paling tidak yang Nuansa security hijau dan crowdfunding Tosca. atau peer-to-peer lending yang berbasis syariah, Insyaallah itu nanti salah satu yang karya-karya perlu peserta akan menjadi, kita upload. bisa dijajaki lah untuk Bapak Ibu yang memerlukan pembiayaan berbasis syariah. Terkait dengan slide-slide lainnya, kebijakan OJK di masa pandemi, saya pikir nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan hal tersebut nanti di sesi diskusi, barangkali nanti bisa saya sharingkan. Nah, mungkin karena juga waktu, saya cukupkan dulu sementara presentasi kami di slide ini, dan waktu kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih ke Pak Wan Nuzul. Silakan tepuk tangan semua kepada Pak Wan Nuzul. Terima kasih. Pak Wan Nuzul telah menguraikan begitu luas ya, Ustadz Evandi sedang melihat-lihat saingan. dalam forum syariah di dunia. Yang kita sayangkan ada Atau dua yang terkeluar mengganggu. dari top 10 ya. Ingat saya tahun 2019 kita ranking 1 Pak ya, kalau versinya ya. Oke, baik. Dan yang menarik adalah bahwa ada 4 potensi sebenarnya keunggulan kompetitif, ini terutama yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Pertama, ini yang harus dimanfaatkan, terutama nanti oleh kawan-kawan dari BSI dan kawan-kawan ya, lembaga keuangan syariah, bahwa masyarakat kita itu tinggi tingkat religiositas. Harusnya kalau tinggi tingkat religiositas, maka dia akan mudah sebenarnya ditarik untuk menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah itu sangat diferensiasi, sangat beragam. Seharusnya ini sesuai dengan kebutuhan calon nasabah, ini bisa mengikuti segala kebutuhan. Yang ketiga, pada dasarnya bank syariah terutama itu Gimana, Ustaz? Sehat, Ustaz? SDGs dan sustainable finance. Jadi sangat Semakin sehat Ustadz ya, final. green, kalau sekarang ini berkembang green finance, sesuai sekali dengan green finance, bagaimana pengembangan
sosial. Ini karya Ustadz Busri sedang Bank dikerjakan. syariah dan juga sisi sosialnya, karena bank syariah selain adalah untuk profit Oke. oriented juga sosial. Sekian, assalamualaikum Yang ketiga warahmatullahi adalah wabarakatuh.